Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga dapat sampai pada hari ini, kembali menimba ilmu, serta banyak lagi nikmat yang patut kita syukuri. Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat, sehingga dapat menjalani hari kalian dengan selalu bersemangat, mengisi hari-hari kalian dengan hal-hal yang bermanfaat. Alhamdulillah, pada minggu ini kita sudah mulai masuk pada pekan pembelajaran. Meskipun masih dengan keadaan yang serba terbatas, semoga tidak pernah menghalangi niat kita untuk belajar dan juga tidak menurunkan semangat kita untuk belajar. Sebelum memulai, Ustazah ingin kalian menyiapkan terlebih dahulu buku paket bahasa Indonesia yang telah kalian miliki, agar kalian bisa lebih memahami materi yang Ustazah sampaikan. Dan ketika ada kekurangan dari Ustazah saat menyampaikan materi, kalian bisa melihatnya dari buku paket, sehingga bisa lebih jelas untuk kalian pahami. Insya Allah, pada hari ini kita akan mulai memasuki bab 1 mata pelajaran bahasa Indonesia. Materi bab 1 ini membahas mengenai teks deskripsi. Insya Allah materi ini akan dibahas selama 2 pertemuan, yaitu minggu ini dan minggu depan. Semoga kita senantiasa menjalankan pembelajaran ini dengan penuh semangat dan fokus. Setelah pembelajaran kita hari ini, ada beberapa kompetensi yang Ustazah harapkan bisa kalian miliki. Kompetensi yang pertama yaitu menyangkut pengetahuan, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek yang berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni yang didengar dan dibaca. Nah, setelah nanti kalian menyimak penjelasan dan mempelajari contoh-contoh teks deskripsi yang nanti akan dibahas, Ustazah harap kalian mampu mengidentifikasi atau menandai informasi-informasi penting yang ada di dalam teks deskripsi yang telah dipelajari. Dengan menandai atau mengidentifikasi informasi-informasi penting tersebut, kalian akan mampu memahami dan membayangkan objek yang dibahas dalam teks deskripsi tersebut. Selanjutnya, kompetensi yang kedua yaitu menyangkut keterampilan, yaitu menjelaskan isi teks deskripsi tentang objek yang berupa tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca secara lisan, tulisan, dan visual. Nah, untuk kompetensi yang kedua ini, Ustazah harap setelah kalian mempelajari teks-teks deskripsi, kalian akan mampu menjelaskan isi atau menyampaikan kembali isi teks deskripsi yang kalian baca. Dengan begitu, berarti kalian telah memahami objek yang dijelaskan dalam teks deskripsi tersebut. Sekarang, mari kita mulai mengenai teks deskripsi. Namun, sebelum Ustazah sampaikan pengertian, jenis, dan lain sebagainya, Ustazah ingin bertanya terlebih dahulu. Nah, bagaimana menurut kalian ketika Ustazah memberikan objek berikut ini untuk kalian gambarkan? Nah, mungkin beberapa dari kalian akan menyebutkan beberapa ciri berikut ini. Nah, ada yang kucing itu berbadan gemuk, lalu bulu pada sebagian wajah kucing itu berwarna hitam. Yang ketiga, bulu yang dimiliki kucing tersebut dominan atau kebanyakan berwarna putih. Yang keempat, ekor yang dimiliki kucing itu berwarna hitam. Jika salah satu dari kalian memikirkan beberapa ciri tersebut, berarti kalian sudah dapat menggambarkan bagaimana ciri fisik yang dimiliki kucing tersebut. Selanjutnya, coba simak tayangan berikut ini dengan seksama.
agar nanti bisa kalian simpulkan apa yang dimaksud dengan teks deskripsi. Ayo teman-teman, kita tebak ya, benda apa ini? Benda pertama, aku adalah benda berbentuk lingkaran. Aku mempunyai banyak angka. Aku mempunyai jarum yang selalu berputar. Aku adalah... Kira-kira benda apa ya itu? Ya, aku adalah sebuah jam dinding. Kalian hebat, yeay! Benda kedua, aku adalah sebuah benda berbentuk persegi panjang. Aku biasanya berada di depan kelas. Guru selalu menulisku dengan kapur atau spidol. Siapakah aku? Kira-kira benda apa ya itu? Aku adalah sebuah papan tulis. Benda ketiga, aku sebuah benda yang terbuat dari kayu. Aku mempunyai 4 buah kaki. Aku berguna sebagai tempat duduk. Apakah kamu tahu siapakah aku? Kira-kira benda apa ya itu? Tebakanmu benar sekali. Aku adalah sebuah kursi. Benda keempat, aku adalah sebuah benda yang terbuat dari kayu. Mempunyai 4 buah kaki, kursi selalu ada di dekatku. Ayo, apakah aku? Kira-kira benda apa ya itu? Sudah kuduga, pasti kalian tahu, aku adalah sebuah meja. Nah, kegiatan yang tadi merupakan ilustrasi dari teks deskripsi. Kira-kira dari kegiatan yang tadi kita lakukan, apakah ada yang bisa menebak teks deskripsi itu apa? Jika ada di antara kalian yang menebak bahwa teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan, maka kalian benar. Teks deskripsi singkatnya atau mudahnya merupakan teks yang menggambarkan sesuatu. Nah, dari pengertian singkat itu, apakah bisa kalian pahami sekilas mengenai teks deskripsi? Sekarang, mari kita bahas mengenai materi teks deskripsi, dimulai dari pengertian. Teks deskripsi merupakan teks yang berisi informasi berupa gambaran suatu objek yang sedang dijelaskan. Informasi yang disampaikan dalam teks deskripsi berupa gambaran-gambaran yang terlihat dari objek yang sedang dibahas atau dijelaskan. Gambaran-gambaran tersebut bisa berupa ciri fisik seperti ukuran, bentuk, warna, dan lain sebagainya. Dalam menggambarkan suatu objek dalam teks deskripsi, hendaknya disampaikan dengan serinci mungkin. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat memahami bagaimana kondisi nyata objek yang sedang kita jelaskan, sehingga pembaca seakan dapat melihat dan merasakan juga apa yang sedang kita gambarkan atau jelaskan. Teks deskripsi dapat diterapkan kepada segala hal yang ada di sekitar kita. Selain mendeskripsikan benda, kita juga dapat mendeskripsikan tempat-tempat dan lain sebagainya. Beberapa di antaranya adalah sekolah, tempat bersejarah, pentas seni, dan tempat wisata. Apakah kalian sudah dapat memahami pengertian dari teks deskripsi? Jika masih ada yang kurang dipahami, bisa kalian sampaikan melalui kolom komentar yang ada di website e-learning ya. Sekarang kita akan berlanjut pada materi selanjutnya, mengenai jenis informasi pada teks deskripsi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui tadi, informasi dalam teks deskripsi merupakan gambaran-gambaran dari objek yang dibahas. Gambaran-gambaran atau informasi tersebut dikelompokkan menjadi 2 jenis di dalam teks deskripsi, yaitu ada informasi umum dan informasi khusus.
Informasi umum merupakan informasi dalam teks deskripsi yang berupa gambaran umum terkait objek yang dibahas. Gambaran ini hanya memberikan pengetahuan awal terkait objek yang dibahas. Pada informasi umum ini, belum dijelaskan bagaimana kondisi objek yang sedang kita bahas. Sedangkan jenis yang kedua yaitu informasi khusus, merupakan informasi yang berisi penjelasan atau gambaran khusus dan spesifik terkait objek yang dibahas. Gambaran atau informasi mengenai objek tersebut disampaikan secara rinci menggunakan bahasa yang sesuai, sehingga orang yang membaca atau mendengar gambaran tentang objek yang dibahas dalam teks deskripsi tersebut serasa dapat ikut merasakan dan ikut melihat objek yang dibahas. Coba perhatikan cuplikan contoh teks deskripsi berikut. Bisa kalian simak lengkapnya di dalam buku paket bahasa Indonesia di halaman 3. Ustazah akan bacakan terlebih dahulu ya. Sekolah baruku termasuk SMP favorit di kotaku. Setiap memasuki masa pendaftaran peserta didik baru, sekolah yang terletak di kota Pontianak ini selalu diburu ratusan pendaftar. Dan selanjutnya, sekolah baruku memang layak menjadi sekolah favorit. Bukan hanya prestasi akademiknya yang mentereng, melainkan juga lingkungan sekolahnya yang asri. Pepohonan hijau yang rindang tampak kokoh membatasi lingkungan sekolah dengan jalan raya, dan seterusnya. Setelah melintas sederet ruangan yang begitu kokoh bercat kuning muda, tampak lapangan sekolah yang biasa digunakan untuk kegiatan upacara, olahraga, dan kegiatan lainnya. Nah, menurut kalian, dari ketiga paragraf dalam contoh teks deskripsi tersebut, manakah yang termasuk informasi umum dan manakah yang termasuk informasi khusus? Ya, bagi kalian yang dapat menjawab dengan benar, berarti kalian sudah cukup memahami mengenai jenis informasi dalam teks deskripsi. Bagi yang belum bisa, Ustazah akan jelaskan lagi ya. Bisa kalian lihat dalam paragraf 1 berisi informasi-informasi yang masih bersifat umum, yaitu menjelaskan mengenai letak sekolah tersebut dan menjelaskan bahwa sekolah tersebut merupakan sekolah favorit. Informasi itu masih bersifat umum karena belum menjelaskan secara rinci bagaimana kondisi sekolah tersebut. Sehingga paragraf pertama itu termasuk pada informasi umum. Sedangkan pada paragraf kedua dan paragraf ketiga, informasi yang disampaikan sudah lebih khusus, yaitu menjelaskan bagaimana kondisi sekolah yang dijadikan objek teks deskripsi, menjelaskan lingkungan sekolahnya yang asri, banyaknya pepohonan, letak bangunan-bangunan, letak lapangan, itu merupakan gambaran atau ciri khas yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Sehingga paragraf 2 dan 3 termasuk pada informasi khusus. Nah, untuk jenis informasi dalam teks deskripsi, apakah kalian sudah bisa memahaminya? Jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian sampaikan melalui kolom komentar ya. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah bentuk informasi dalam teks deskripsi. Informasi yang disampaikan dalam teks deskripsi hendaknya menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat deskriptif. Maksudnya adalah kalimat yang digunakan saat menggambarkan objek yang dibahas menunjukkan pada suatu kata sifat. Kalimat seperti itu dinamakan kalimat deskripsi. Bentuk-bentuk informasi dalam teks deskripsi berkaitan dengan kata sifat, namun bergantung pada objek yang dibahas dalam teks deskripsi tersebut. Untuk lebih memahaminya, bisa kalian simak contoh berikut ini. Nah, dalam tabel tersebut ada kategori objek yang dapat dijadikan bahasan dalam teks deskripsi. Kategori tersebut ada berupa lokasi, suasana, ukuran, warna, dan rasa.
Dalam kolom lokasi, objek yang bisa dibahas salah satunya sekolah, tempat bersejarah, dan tempat wisata. Sedangkan pada kolom suasana, objek yang bisa dibahas bisa berupa suasana dalam suatu pentas seni, lalu membahas suasana sekolah, lalu membahas suasana di tempat wisata. Pada kolom selanjutnya yaitu kolom ukuran, yang bisa dibahas adalah mengenai ukuran sekolah, bagaimana ukurannya, luasnya, tinggi bangunan-bangunannya, lalu ada tempat bersejarah, lalu ada menggambarkan juga seseorang, dan selanjutnya menggambarkan binatang-binatang peliharaan. Pada kolom selanjutnya ada mengenai warna. Nah, warna ini bisa objek yang bisa dibahasnya yaitu sekolah, lalu juga bisa membahas binatang dan seseorang. Yang terakhir ada kolom rasa. Nah, rasa ini bisa khusus untuk makanan, apakah makanan itu manis, asin, atau pahit. Sekarang kita lihat bagaimana kalimat deskripsi yang bisa digunakan untuk setiap kategori dalam menggambarkan objek yang tadi. Nah, untuk kategori yang lokasi, kalimat deskripsinya bisa berupa: kantin sekolahku terletak di bagian tengah sekolah di sisi sebelah utara. Lalu untuk kategori suasana, setelah memasuki pintu gerbang, pandangan akan segera jatuh pada taman sekolah yang hijau, subur, rindang, dan tertata rapi. Untuk kolom ukuran, perpustakaan sekolahku lumayan besar, luasnya sekitar 10 x 30 meter persegi dan memiliki 2 lantai. Selanjutnya, untuk kolom warna, setelah melintas sederet ruangan yang begitu kokoh bercat kuning muda, tampak lapangan sekolah yang biasa digunakan untuk kegiatan upacara, olahraga, atau kegiatan lainnya. Dan yang terakhir, ada kolom untuk kategori rasa. Mie yang baru saja kumakan memberikan kenikmatan pada lidahku. Gurih dan pedas dari kuahnya ditambah kenyal dari mie-nya menambah rasa kenikmatannya. Nah, untuk bentuk informasi, apakah sudah bisa kalian pahami? Nah, baiklah, untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai kompetensi yang kedua tadi, yaitu menjelaskan isi teks deskripsi. Untuk dapat menjelaskan isi teks deskripsi yang telah dibaca, beberapa langkah ini bisa dilakukan sebagai tuntunan. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Setelah kita membaca atau menyimak teks dengan seksama, kita bisa menandai ide pokok yang ada pada setiap paragrafnya. Lalu, langkah yang kedua mengidentifikasi informasi yang menjelaskan ide pokok dalam setiap paragraf pada teks deskripsi. Setelah pada langkah pertama tadi, kalian mendapatkan ide pokok pada setiap paragrafnya. Selanjutnya, kalian menentukan informasi penting dalam setiap paragraf yang mampu mendukung ide pokok yang telah kalian temukan sebelumnya. Selanjutnya, langkah yang terakhir, kalian bisa menyampaikan kembali pemahaman kalian mengenai objek yang digambarkan dalam teks deskripsi. Penyampaian pemahaman isi teks deskripsi akan lebih mudah jika disampaikan melalui pemetaan. Untuk lebih mudahnya, kalian bisa lihat contoh berikut ini. Sebelumnya, Ibu akan membacakan kalimat deskripsinya yang ada di dalam buku paket halaman 7. Kantin sekolahku. Kantin sekolah merupakan sarana sekolah yang melayani kebutuhan makan dan minum bagi siswa. Tanpa kantin sekolah, para siswa akan mencari makanan atau minuman di luar sekolah, sehingga bisa mengganggu kelancaran proses pembelajaran. Sekolahku memiliki beberapa kantin yang sangat setia melayani kebutuhan para siswa. Pada jam istirahat, kantin tak pernah sepi. Kantin sekolahku terletak di bagian tengah sekolah, di sisi sebelah utara. Setiap kantin di sekolahku dinamai dengan nama-nama bunga. Kantin yang terletak di ujung barat dinamai Kantin Melati. Kantin ini berjualan nasi pecel dan beberapa jajanan serta minuman.
kantin di sebelahnya, yaitu kantin Mawar, berjualan aneka jenis gorengan dan minuman. Di sebelahnya lagi, kantin Alamanda yang berjualan bubur kacang hijau dengan beberapa jenis kue seperti pisang dan ubi goreng. Kantin-kantin di sekolahku terlihat bersih dan tertata rapi. Semua makanan tertutup dengan plastik transparan agar tidak dihinggapi lalat. Aroma khas makanan menyebar dari sudut-sudut kantin, menerbitkan air liur untuk mencicipi. Rasanya aku ingin bisa menikmati semua yang ada di kantin. Nah, dari teks deskripsi tersebut bisa kalian petakan mulai dari judulnya. Silakan kalian tulis dulu judul dari teks deskripsi. Di situ ada tertulis kantin sekolahku. Lalu tadi langkah yang pertama yaitu menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Pada paragraf pertama, ide pokoknya yaitu melayani kebutuhan konsumsi siswa. Ide pokok dari paragraf yang kedua yaitu mengenai lokasi kantin tersebut. Dan ide pokok dari paragraf yang ketiga menjelaskan bahwa kantin tersebut bersih dan rapi. Nah, lalu langkah yang selanjutnya yaitu kalian mencari informasi-informasi penting yang dapat mendukung ide pokok yang tadi sudah kalian temukan. Nah, pada paragraf 1, informasi penting yang mendukung adalah tak pernah sepi saat istirahat, bahwa kantin di sekolah tersebut tidak pernah sepi di jam istirahat karena selalu melayani kebutuhan konsumsi siswa. Lalu pada paragraf yang kedua, informasi pendukungnya adalah terletak di bagian tengah sekolah di sisi sebelah utara. Nah, ini menjelaskan posisi kantin itu berada. Lalu informasi yang kedua menggunakan nama bunga. Nah, untuk paragraf yang ketiga, informasi yang mendukung ide pokoknya ada dua, yaitu makanan tertutup plastik dan aroma makanan yang khas. Nah, setelah menentukan informasi-informasi penting tersebut, langkah terakhir adalah menyampaikan pemahaman kalian, menyampaikan isi teks deskripsi dengan pemetaan, dengan seperti ini ya, dipetakan apa saja informasi-informasi yang telah kalian temukan. Nah, untuk materi hari ini sampai di sini dulu ya. Terakhir, Ustazah ingin menyampaikan refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah pengertian teks deskripsi adalah teks yang berisi informasi berupa gambaran suatu objek yang sedang dijelaskan. Yang kedua, jenis informasi dalam teks deskripsi terdiri atas informasi umum dan informasi khusus. Yang ketiga, bentuk informasi yang ada dalam teks deskripsi menggambarkan keadaan, bentuk, atau suasana tertentu. Baik anak-anakku sekalian, cukup sekian materi yang bisa Ustazah sampaikan untuk pertemuan kali ini. Apabila ada materi yang kurang bisa kalian pahami, silakan kalian sampaikan melalui kolom komentar yang ada pada website e-learning kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Ustazah sampaikan. Silahkan periksa kolom tugas pada website e-learning kalian masing-masing ya. Ustazah tunggu pengumpulan tugas kalian. Tak lupa jika ada kesalahan dalam ucapan Ustazah selama pematerian ini, Ustazah mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.